Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kembali bertemu bersama saya Eka Prasetya Adi Sugara pada mata kuliah Desain Objek Tiga Dimensi. Pada pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang UV mapping. Oke, mari kita lihat topik pertama, definisi dari UV map. Ya, jadi UV map atau UV mapping ini merupakan proses di mana nantinya kita ingin memberikan material ya dan juga tekstur di mana bentuk objek yang akan diberikan tekstur itu objek yang kompleks ya. Jadi berbentuk yang rumit. Anda memiliki sebuah rubik ya, sebuah kotak, lalu Anda ingin memberikan tekstur dengan tepat pada masing-masing bidang. Maka Anda harus membuat objek tersebut membentang ya. Jadi pada dasarnya kita akan membuat material dan tekstur di mana nantinya menyesuaikan dengan objek tersebut. Ya. Jadi UV mapping di sini merupakan proses membuka atau membentangkan atau dalam bahasa Inggrisnya unwrap objek dari 3D ke bentuk 2D ya, dari 3 dimensi ke bentuk 2 dimensi. Sehingga memungkinkan kita untuk memberikan tekstur yang lebih akurat ya, untuk objek-objek dengan bentuk yang rumit. Ya, seperti ini contohnya. Ya, jadi ketika kita ingin memberikan tekstur untuk objek kubus ya, nantinya kita akan membuat objek kubusnya membentang seperti ini sehingga kita lebih mudah untuk memberikan tekstur yang tepat sesuai dengan bidangnya. Ya, jadi pada dasarnya kita mengubah dari 3 dimensi ke bentuk 2 dimensi ya, atau kita petakan lah itu ya, istilah yang mudahnya. Oke, latihan. Untuk latihan menggunakan UV mapping saya akan langsung mempraktekkan sehingga Anda bisa langsung buka aplikasi Blender Anda dan juga nanti silakan buka source yang saya gunakan dan juga tentu nanti ada sebuah image ya, sebuah tekstur berupa gambar yang kita gunakan untuk teksturnya ya, sebagai teksturnya. Oke, jadi melakukan UV mapping setelah Anda membuka source ya, Pikachu start.blend, maka Anda akan dapat melihat ada objek Pikachu papercraft di sini ya. Jadi ada bagian badannya, bagian telinga kanan dan kiri, kaki kanan, kaki kiri, ada tangan dan juga ada bagian ekor. Ya, dan pastikan Anda memiliki gambar ini sebagai tekstur yang akan kita berikan pada objeknya nanti. Oke, kita mulai. Langkah pertama kita harus mengatur layout ke UV editing. Ya. Seleksi bagian badan, lalu kita masuk ke edit mode. Oke. Aktifkan seleksi face ya. Jadi face kita akan menseleksi face seperti Anda lihat ya, ketika saya tekan atau saya klik bagian depan, maka di sini akan kelihatan mappingannya ya. Nah, saya akan mulai memapping dulu objek badan. Kita coba dengan sphere projection ya. Jadi sphere projection dia tidak pas ya. Oke, kita coba dulu. Saya seleksi semua sisi ya. Ini saya reset dulu. Ya, Anda tekan A ya untuk menseleksi semua sisi. Kita coba UV, pilih UV lalu pilih sphere projection. Ya, Anda bisa lihat seharusnya kita punya 4 bidang ya. Tapi ternyata di sini saya cuma dapat 4 ya. Jadi bagian depan di sini, bagian kanan di sini, bagian kiri di sini dan bagian belakangnya di sini. Ya. Oke, nggak masalah, nanti kita akan perbaiki. Ya, lalu untuk bagian atas dan bawahnya saya akan atur dulu view dari atas ya. Jadi view top. Kita atur dulu view top. Lalu seleksi bagian atasnya. UV, pilih menu UV lalu kita pilih project from view. Ya, sehingga akan diproyeksikan sesuai dengan bentuk kotaknya ya. Anda tekan S atau scale ya, saya perkecil.
Ya, saya letakkan di atas sini ya, karena tadi eh, ini bagian depan tadi ya. Ya, bagian depan saya letakkan di bagian depan. Ya. Lalu kita coba atur view untuk yang bagian bawah, yang bagian bottom. Ya. Oke, dengan cara yang sama, pilih UV, lalu project from view. Ya, lalu kita scale ukurannya agar kecil. Ya, dan juga kita posisikan dengan menekan G atau grab posisinya di bawah sini. Ya, saya scale dikit lagi. Ya, oke, mungkin saya perlu. Nggak usah ya. Oke, seperti ini kira-kira. Oke, lalu setelah kita petakan, saya harus seleksi semua ya, tekan A, lalu tekan G untuk memposisikannya ke posisi yang tepat ya. Oke, lalu kita akan membuka gambar tadi ya. Anda klik open, lalu pilih Pikachu uvmap.png yang sudah disiapkan. Ya. Nah, seperti yang Anda lihat di sini pemetaannya belum pas ya. Jadi saya coba seleksi semua, tekan G ya, lalu kita akan bentar, saya coba undo dulu ya. Mungkin kita perlu mengatur gambarnya ya. Oke, coba kita atur view-nya, frame all fit ya. Oke, saya tekan A ya, lalu tekan G untuk mengatur ininya ya. Tekan S ya untuk men-scale. Oke, tekan G lagi. Sekarang kita akan coba lihat satu persatu ya. Jadi ketika saya klik bagian depan, yang terseleksi adalah bagian sini. Maka ini harusnya merupakan bagian depan dari objek. Ya, tekan G, kita pindahkan ke bagian depan. Oke ya. Lalu atur dengan S untuk men-scale-nya. Ya. SY untuk mengatur posisi atas bawah ya, untuk men-scale bagian atas dan bawah. Oke. Oke, sekarang kita coba lihat hasilnya untuk sementara ya. Ya. Untuk melihatnya mungkin ini belum kelihatan, kita coba klik di sini ya, ada environment, ada image texture ya. Anda masukkan gambar, kita masukkan gambar yang tadi ya, Pikachu ya. Jadi sudah masuk gambar Pikachu-nya ya. Oke. Langkah berikutnya kembali ke UV editing ya. Untuk bagian kanan ada di bagian sini ya, maka saya harus pindahkan dengan G ya, pindahkan ke sini ya, lalu di scale ya. Ya, lalu di SY ya, scale pada sumbu Y saja. Oke, lalu tekan G untuk memindahkan posisinya dengan tepat ya. Oke, lalu untuk bagian kanan sudah. Untuk bagian kiri kita klik dulu. Bagian kirinya ternyata ada di situ. Ya, pindahkan. Ya, pindah. Jadi sebelah sini untuk bagian kirinya. Dengan cara yang sama di scale. Ya, kira-kira seperti ini posisinya. Ups. Ya, lalu SY ya, kita scale pada sumbu Y. Yang terakhir adalah di bagian belakang ya, Anda klik objek bagian belakang, pindahkan dengan G, bagian belakangnya ada di sini ya. Ya. Jadi yang ini kita pindahkan ke atas, ke sini. Yang ini kita pindahkan ke bawah. Yang bagian ini di scale ya, sampai kira-kira menutupin ini ya. Oke, di G. Jadi shortcutnya sama seperti kita mau memindahkan dan juga mau men-scale objek ya. SY untuk men-scale atas dan bawah ya. Jadi men-scale pada sumbu Y. Oke. Yang atas juga saya scale. Jadi biar agak besar sedikit. Oke, hati-hati.
Yang ini juga kita scale biar posisinya biar pas. Ya, tambah grab ya, G dikit. Kita geser sedikit posisinya. Ya, mungkin saya scale dikit lagi. Oke, saya kira ini cukup ya. Sekarang kita coba lihat dulu ya penampilannya pada objek. Kita coba kembali ke default. Ya, ada yang terbalik ya. Ini. Di bagian kanan harusnya ini ke sini ya. Ya, jadi nggak tepat ya. Kalau yang di kiri sudah pas, yang di kanan yang kurang tepat. Kita kembali lagi ke UV editing. Bagian kanan itu yang ini. Saya coba rotate 180 derajat. Ya, R 180 ya. Kita coba kembalikan ke default. Ya, sekarang sudah betul ya. Posisinya sudah sesuai. Oke, ya jadi bagian atas, bagian bawah, bagian depan, kanan, kiri semua sudah sesuai dengan tempatnya. Oke, saya kembali lagi ke UV editing. Ya, jadi untuk bagian badan saya kira ini sudah selesai, sudah cukup ya. Sekarang kita akan mengatur bagian telinga, tangan, dan kaki. Oke, jangan lupa kembalikan ke objek mode dulu. Baru seleksi bagian kuping kanan ya. Lalu ke UV editing, atur view-nya ke front ya. Lalu saya akan memilih edit mode, kita UV project from view ya. Jangan lupa tekan A dulu ya, baru ditekan project from view. Ya, ternyata di sini sudah posisinya sudah pas ya. Jadi kalau saya seleksi semua, saya tekan G, ya posisinya sudah pas ya. Oke, jadi kita nggak perlu ngatur lagi. Oke, kembalikan ke object mode. Untuk kuping sebelah kiri sama ya, klik edit mode, lalu UV ya, project from view atau bounce ya. Oh ternyata besar sekali. Kita coba yang satunya ya. Ya, ini lebih pas ya. Tekan G, lalu pindahkan posisinya ya sesuai dengan objek. Ya, kalau perlu di rotate sedikit mungkin ya. Oke. Kalau sudah kita kembali ke object mode. Untuk tangan sama ya, edit mode, UV project from view ya. Lalu kita atur dengan G, atur posisinya di bawah ya. Jadi tangannya posisinya di situ. Kalau terlalu besar kita bisa scale ya. Saya atur G dikit ya, di grab posisinya biar pas ya. Kita scale dikit lagi. Mungkin kalau nggak benar-benar pas ya nggak jadi masalah ya. Jadi kita atur sesuai dengan proporsinya. Oke, kira-kira segitu ya. Yang penting semua titiknya kena garis kuningnya ya. Jadi semua bidang kuningnya, semua garis kuningnya tepat mengenai garis kuning. Kita kembali ke object mode. Untuk bagian kaki sama. Jadi kita edit mode, UV-nya project from view. Lalu kita tekan G, kita atur posisinya di bagian situ. Ya, kembalikan lagi, satu lagi yang terakhir, masuk ke edit mode. Untuk bagian kaki kiri, pilih UV, project from view, kita grab, ya, pindahkan ke bagian situ. Oke, sekarang kita kembali ke default, ya, jangan lupa kembali ke default. Ya, lalu pastikan edit mode-nya kembali ke object mode. Ya, kenapa belum tampil? Karena kita harus memberikan tekstur ya di sini. Ya, jadi Anda klik lingkaran kecil di base color ya untuk copying. Anda klik image texture, masukkan gambar Pikachu UV Map PNG. Ya. Untuk kuping kiri juga sama. Lalu untuk kaki ya, jangan lupa untuk kaki Anda masukkan juga teksturnya tadi ya, kaki kanan, kaki kiri. Untuk tangan ya, kita masukkan teksturnya tadi. Oke, dan yang terakhir untuk bagian ekor
Bagian ekor tadi belum ya. Oke. Kita coba saya kembalikan ke UV editing ya. View-nya atur dulu dari tampilan ke kanan ya, lalu ke edit mode. UV-nya Anda atur project from view. Lalu tekan G, sesuaikan dengan posisi objek yang ada di sini ya. Sesuaikan dengan bidangnya gitu ya. Ya. Ya, kita mungkin perlu ngatur lagi dikit karena tidak benar-benar pas ya. Oke, mungkin saya perlu ngatur skill dikit. Ya. Atau dengan grab. Ya. Jadi pastikan objeknya memang sesuai dengan diletakkan pada bidang yang sesuai gitu ya. Ya, saya kira seperti ini. Mungkin kalau nggak benar-benar pas, kita bisa atur skill dikit ya. Oke, tekan G lagi. Oke, saya kira cukup ya. Sekarang kita kembali ke default. Jangan lupa untuk kembali ke object mode. Dengan cara yang sama, klik di base color ya. Image teksturnya buka gambar Pikachu UV map. Ya, maka objeknya telah dipetakan dengan baik ya. Kalau Anda merasa ini kayaknya kurang tepat ya, kita bisa kembalikan ke sini ya. Kita masuk ke edit mode. Ya, memang bagian sini agak kurang pas ya. Tapi saya kira nggak masalah. Jadi bagian penempatannya kita bisa skill dikit lagi. Mungkin kita perkecil aja gitu ya. Atau malah diperbesar mungkin. Ya, lalu atur dengan grab ya. Biar pas ya. Karena memang tadi posisinya tidak benar-benar ngepas gitu ya. Oke. Kembalikan ke default. Ya, kembalikan ke object mode. Ya. Jadi semua bagian papercraft-nya telah dipetakan dengan baik, dengan sempurna ya. Maka kita telah berhasil menerapkan UV mapping pada objek ini ya. Langkah selanjutnya kita tinggal menambahkan material untuk world ya. Jadi sama, saya pilih environment untuk world-nya, lalu saya pilih HDRI ya, ini biar lingkungannya jadi lebih hidup. Lalu objek plane-nya Anda aktifkan lagi ya. Dan yang terakhir Anda bisa render image. Oke ya, jadi memang agak lama renderannya, tapi hasilnya nanti seperti ini kurang lebih ya. Jadi sudah kelihatan bahwa objek Pikachu papercraft kita sudah memiliki tekstur yang tepat ya. Jadi hanya dengan bermodalkan satu gambar kita bisa memberikan material dan tekstur yang tepat pada objek papercraft ini. Oke, selamat mencoba. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada pertemuan yang akan datang. See you.